Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Bang Joy di channel Situs Misteri. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Semoga teman-teman selalu sehat walafiat, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita yang ditulis oleh Muhammad Dio. Sebuah kisah yang berjudul Pendakian Gunung Sumbing. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram dari Bang Joy. Oke, seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Gunung Sumbing terletak di perbatasan antara Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Temanggung di Provinsi Jawa Tengah. Gunung Sumbing memiliki ketinggian sekitar 3.371 meter di atas permukaan laut. Ini menjadikannya salah satu gunung tertinggi di Jawa Tengah. Gunung ini merupakan stratovolcano dengan bentuk kerucut yang khas. Gunung Sumbing adalah tujuan populer bagi para pendaki gunung. Jalur pendakian yang umum digunakan adalah dari base camp di Desa Sumbing. Pendakian ini menawarkan pemandangan yang menakjubkan dengan panorama yang luas dari puncaknya. Pendaki dapat melihat pemandangan gunung-gunung lainnya seperti Gunung Sindoro, Gunung Merapi, dan Gunung Merbabu dari puncak Sumbing. Namun, Gunung Sumbing juga terkenal akan kemistisannya. Gunung Sumbing dianggap sebagai tempat yang sakral oleh masyarakat setempat. Banyak penduduk lokal yang percaya bahwa gunung ini adalah tempat tinggal roh-roh atau makhluk gaib. Oleh karena itu, mereka melakukan berbagai ritual atau upacara adat sebelum melakukan pendakian atau saat berada di sekitar gunung. Pada awal tahun 2023, dua orang lelaki pendaki asal Pekalongan, sebut saja namanya Dio dan Avan, mereka berencana melakukan pendakian ke Gunung Sumbing. Ini adalah pendakian pertama kalinya bagi Avan. "Ajak gue mendaki dong, gue pingin banget mendaki," ajak si Avan. "Lah, ayo aja." "Kapan nih?" balas Dio. "Besok malam gimana? Lo libur kan sekolahnya?" ucap si Avan. "Libur sih, gas aja besok." Keesokan harinya, singkat saja, mereka menyiapkan alat-alat yang mau dibawa untuk pendakian. Mereka melakukan perjalanan dari kota mereka pukul 23 malam. Estimasi perjalanan menuju base camp kurang lebih 3 jam. "Udah lengkap semua peralatannya, Van?" ujar Dio. "Udah nih, ayo jalan. Ini udah kemalaman, nanti di jalan dingin banget pasti," kata Avan. Berangkatlah mereka dari rumah menuju base camp Gunung Sumbing. Mereka berencana mendaki Gunung Sumbing via Garung menggunakan sepeda motor Honda PCX. Di jalan mereka asik menikmati perjalanan dan asik mendengarkan lagu menggunakan earphone mereka. Dan benar saja, pada saat mendaki dataran tinggi, mereka berdua kedinginan dan tiba-tiba Dio menghentikan kendaraannya. "Kenapa berhenti?" ucap si Avan. "Gak apa-apa, gue mau pakai sarung tangan dulu. Tangan gue kedinginan nih, mau kram," kata Dio. "Ya udah, gue juga mau pakai juga. Lumayan, udah dingin ini." Mereka melanjutkan perjalanan kembali setelah menggunakan sarung tangan milik mereka berdua. Jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Mereka beristirahat dahulu di pinggir jalan dan sambil menikmati sebatang rokok dan juga kopi yang mereka bawa. "Berapa lama lagi, Van, sampai base camp?" tanya Dio. "Ini di Google Maps, masih 1,5 jam kita sampai." "Ya udah, santai aja dulu. Habis ini gantian lo ya yang nyetirin motor ya," ucap Dio. "Kagak ah, dingin," jawab Avan sambil kedinginan. "Ya udah, lo gue tinggalin aja di sini ya," ucap Dio. "Iya deh, ya. Gua yang nyetirin habis ini." "Jahat amat sih lo," jawab Avan. "Nah gitu dong, nurut. Nanti gantian juga, gue yang lihat maps. Oke?" kata Dio. "Ya udah, ayo jalan lagi. Gas bro." Mereka melanjutkan perjalanannya kembali, yang dimana kali ini Avan yang menyetiri sepeda motornya dan Dio yang melihat Google Maps-nya. Di sini awal mereka mengalami kejadian yang di luar nurul. Mereka berdua tersesat di sebuah pedesaan
yang dimana desanya sama sekali tidak ada orang. Mungkin bagi saya desa mati. Kok jalannya makin kecil gini sih, Van? Tanya Dio. Lah, itu di maps betul nggak jalannya? Jawab Afan. Ini bener kok. Sejam lagi nyampe. Pede aja ya, ucap si Dio. Iya, pede aja kali. Jawab si Afan sambil tertawa. Tapi kok di sini nggak ngerasa dingin ya? Lu dingin nggak? Baru aja gue mau ngomong sama lu. Iya nih, gue juga nggak ngerasa dingin. Padahal tadi dingin banget ya. Jawab Afan kembali. Ya udah, lo fokus aja. Lagian bentar lagi nyampe kok, ucap Dio. Tak disangka jalan yang mereka lewati ternyata di depan ada turunan yang sangat curam. Dan parahnya, jalannya full bebatuan dan kiri kanannya adalah jurang. Sampai-sampai motor yang mereka gunakan mengalami remblong. Yuk, Dio, nggak bisa ngerem nih, ucap Afan yang panik sambil mengendalikan motor agar tidak terjatuh. Tahan, Van, balas Dio yang juga panik. Harus bagaimana? Allahu Akbar. Nasib baik yang dialami mereka berdua, Afan berhasil mengendalikan motor tersebut dan banting setir ke arah kiri, yang dimana ada sebuah gundukan kecil persawahan. Ya Allah, alhamdulillah, selamat anakmu iki, Mak, ucap si Afan. Alhamdulillah, Van. Ya Allah, ucap dia juga. Mereka berdua beristirahat sejenak kembali, karena hal yang diinginkan nyaris saja terjadi. Sumpah, alhamdulillah banget, gue ngelihat ada gundukan kecil ini, ucap Afan. Iya, Van, gue juga bingung barusan. Gue harus ngapain? Sedangkan gue gendong tas segede ini. Masa gue loncat? Ya nggak mungkin dong. Bentar, Van, gue mau cek jalan bawah dulu. Masih cocok gak buat kita lanjutin? Jawab Dio. Nasib baik kembali yang dialami keduanya. Ternyata jalan di bawah adalah tikungan tajam, yang bawahnya adalah sungai besar yang dipenuhi bebatuan. Van, hampir saja kita masuk sungai, ucap Dio yang baru saja mengecek jalan di bawah. Terus, ini gimana? Lanjut ke bawah apa kita muter balik? Jawab Afan yang masih panik. Anjir, sinyal HP hilang, Van, ucap Dio. Ya Allah, baru mau berangkat udah begini. Kalem, Van, kita muter balik aja. Gue masih agak inget jalannya. Tadi ke jalan gedenya, ucap Dio sambil menerangkan temannya tersebut. Ya udah, mending lu yang bawa motor dah. Gue juga masih agak inget kok, jawab Afan. Mereka berdua mengambil keputusan bahwa mereka harus muter balik kembali, yang dimana setengah jam mereka harusnya sudah tiba di base camp, tetapi harus mengulur waktu kembali dan mengambil jalan yang berbeda karena disesatkan oleh Mbah Google. Benar-benar di desa tersebut nggak ada orang sama sekali dan banyak rumah yang terbengkalai. Singkat saja, mereka sampai di base camp Gunung Sumbing via Garung saat azan subuh berkumandang. Mereka yang niatnya ingin beristirahat terlebih dahulu malah tidak sempat beristirahat karena mereka harus melakukan registrasi pendakian dan juga packing ulang barang yang mereka bawa terlebih dahulu. Mereka juga ingin mengisi perut mereka karena sebelum melakukan pendakian, setahu saya perut harus diisi lebih dahulu. Setelah semua selesai, mulailah mereka melakukan pendakian pada pukul 6 pagi. Mereka berdua berangkat dari base camp menuju pos 1 menggunakan jasa ojek yang bagi saya sangat unik karena ojek Sumbing kita diwajibkan duduk di depan. Supir dan tas yang kita bawa dipakai tukang ojek tersebut. Rasanya kurang afdol kalau belum nyobain ojek Gunung Sumbing tersebut. Kalian juga harus ngerasain deh. Asiknya luar biasa. Tibalah mereka di pos 1. Di sini mereka memulai trekking sampai ke area camp, yang dimana letaknya ada di pos 3. Singkat saja mereka telah tiba di area camp tersebut pada pukul 2 siang. Mereka langsung mendirikan tenda yang dia bawa lalu mereka masak-masak. Karena sudah berjam-jam mereka melakukan trekking. Van, gue tidur dulu ah. Capek banget. Ya udah sana. Gue mau menikmati pemandangan dulu. Sambil foto-fotoin pemandangan juga nih. Biar gak sia-sia. Malam pun tiba. Pada saat jam 9 malam, gangguan-gangguan mulai berdatangan. Van, ucap Dio yang membangunkan Afan karena ketakutan. Kenapa, Cuk? Ganggu aja orang lagi tidur enak-enak,
Jawab Avan yang baru saja tidur. Lu dengerin orang pada ngaji nggak? Tanya Dio kembali. Kok iya ya? Rame banget. Coba deh cek luar tenda. Ada nggak orangnya? Ucap Dio yang menyuruh untuk mengecek keadaan sekitar tenda. Nggak ada siapa-siapa loh. Tenda yang lain juga udah pada istirahat. Jawab Avan. Loh, terus barusan apaan dong? Nggak tahu lah. Ya udah tidur lagi aja ah. Nggak usah dipikirin. Ih, merinding. Merinding gue. Sama lah. Emang lu doang. Ya udah. Tidur lagi lah. Nanti jam 3 kan kita mau summit. Balas Dio. Mereka melanjutkan tidurnya kembali. Tetapi sayangnya Avan tidak bisa tidur karena masih memikirkan yang dialaminya tadi. Tetapi kejadian kembali terjadi yang di mana tadi dialami oleh Dio, sekarang malah berbalik. Yuk, Dio, bangun. Woi, bangun. Ucap Avan yang membangunkan Dio yang sedang tertidur. Kenapa lagi sih? Jawab Dio yang baru saja bangun dari tidurnya. Shh, lo denger gak? Tanya Avan yang sambil meringkuk ketakutan. Apaan sih? Jawab Dio sambil menatap kosong. Dio belum menyadari apa yang didengar oleh temannya, Avan. Gue denger juga, Van. Ucap Dio dengan suara gemetar. Bulu kuduknya berdiri. Terus ini gimana kok malah serem begini? Tanya Avan dengan suara parau. Matanya melirik sekeliling dengan cemas. Udah, lo berdoa aja. Semoga gak terjadi apa-apa buat kita, Van. Ujarnya sambil menggenggam tangan Avan erat-erat, seolah mencari kekuatan dalam ketakutan yang sama. Angin malam yang dingin tiba-tiba bertiup kencang, membawa aroma bunga melati yang sangat menyengat. Di kejauhan, suara gamelan semakin nyaring, seolah-olah mendekat. Bayang-bayang aneh mulai muncul di balik pepohonan, bergerak-gerak tanpa bentuk yang jelas. Dio dan Avan saling pandang dengan ketakutan yang sama. Tidak berani bergerak. Suara langkah kaki terdengar dari arah gelap, mendekati mereka dengan perlahan. Van, kita harus pergi dari sini sekarang. Bisik Dio, suaranya hampir tak terdengar. Mereka mulai berjalan mundur, namun setiap langkah yang mereka ambil, suara gamelan semakin keras, dan bayangan-bayangan itu semakin mendekat. Di tengah kepanikan, mereka menyadari bahwa mereka tidak sendirian di tempat itu. Sesuatu atau seseorang sedang mengawasi mereka dengan mata yang tak terlihat. Berdoa, Van. Berdoa sekarang. Teriak Dio, suaranya pecah oleh rasa takut. Dalam keheningan malam yang penuh dengan suara gamelan dan langkah-langkah misterius, mereka berdua mulai berdoa dengan khusyuk, berharap perlindungan dari apapun yang sedang mengintai mereka di kegelapan. Pada pukul 3 pagi, mereka memulai perjalanan dari area camp 1 menuju puncak Gunung Sumbing yang dikenal dengan nama Puncak Raja Wali. Jalur pendakian cukup menantang, dengan medan berbatu dan terkadang licin. Senter di kepala mereka menjadi satu-satunya sumber cahaya, menerangi jalan di tengah kegelapan malam. Selama beberapa jam pertama, perjalanan berjalan lancar. Mereka menjaga kecepatan konstan dan saling memberi semangat. Namun mendekati batu belah, Dio mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang parah. Nafasnya terengah-engah dan langkahnya semakin lambat. Dio, bagaimana rasanya? Kamu masih kuat? Tanya Avan dengan nada khawatir. Dio mengangguk lemah. Aku merasa sangat lelah, Van. Tapi aku ingin terus mendaki. Avan menatap sahabatnya dengan prihatin. Kesehatanmu lebih penting. Kalau kamu memaksakan diri, itu bisa bahaya. Mungkin lebih baik kamu kembali ke tenda dan beristirahat. Dio akhirnya setuju dengan berat hati. Mereka pun berpisah di batu belah. Sedangkan Dio kembali ke tendanya dan Avan melanjutkan perjalanan seorang diri. Avan memastikan Dio bisa berjalan kembali dengan aman sebelum melanjutkan pendakiannya. Avan melanjutkan pendakian dengan hati-hati, terus memikirkan sahabatnya yang kini beristirahat di tenda. Semangatnya tidak surut, justru semakin membara untuk mencapai puncak. Medan semakin sulit, dengan tanjakan yang lebih curam dan angin yang semakin kencang. Namun pemandangan yang semakin indah di sekitar memberikan motivasi tambahan bagi Avan. Ketika Avan berjalan sendirian di kegelapan malam, dia mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara-suara hutan malam seolah-olah menghilang, meninggalkan keheningan yang mencekam. Tiba-tiba, senter di kepala Avan berkedip-kedip
dan akhirnya padam. Afan berhenti sejenak, mencoba menenangkan diri dan memperbaiki senternya. Namun di tengah kegelapan, dia mulai mendengar suara langkah kaki yang tidak beraturan di belakangnya. Afan menoleh, tapi tidak melihat siapapun. Jantungnya berdetak lebih cepat, dan dia merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia mencoba menghidupkan kembali senternya, dan akhirnya berhasil. Cahaya kembali menerangi jalan setapak, tetapi perasaan tidak nyaman tetap menghantuinya. Saat Afan melanjutkan pendakian, suara langkah kaki itu semakin jelas dan semakin dekat. Dia memutuskan untuk berhenti dan berbalik. Kemudian dia berteriak, "Siapa di sana?" Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin mencekam. Afan melanjutkan langkahnya, kali ini dengan lebih cepat. Namun tak lama kemudian, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di depan, di tengah jalan setapak, berdiri seorang wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya, mengenakan gaun putih yang compang-camping. Afan mencoba berbicara. Maaf, kamu siapa? Apa yang kamu lakukan di sini?" Wanita itu tidak menjawab. Perlahan, dia mengangkat wajahnya, memperlihatkan wajah yang pucat dengan mata yang kosong serta bibir yang biru. Tiba-tiba wanita itu mengeluarkan suara melengking yang membuat telinga Afan berdenging. Dalam sekejap, wanita itu menghilang, seolah-olah ditelan oleh kegelapan malam. Afan merasa tubuhnya gemetar. Dia berusaha mengumpulkan keberanian untuk terus melangkah. Tetapi bayangan wanita itu terus menghantuinya. Setiap kali dia menoleh, dia merasa seolah-olah ada sosok yang mengawasinya dari balik pepohonan. Menjelang subuh, Afan akhirnya tiba di puncak Raja Wali. Pemandangan di sana sangat menakjubkan, dengan matahari yang perlahan terbit di ufuk timur, mewarnai langit dengan gradasi warna oranye dan merah muda. Namun keindahan itu tidak mampu sepenuhnya menghapus ketakutan yang dia rasakan selama perjalanan. Afan mengambil beberapa foto dan berdoa sebagai ungkapan syukur atas pencapaian ini. Dia juga berdoa untuk ketenangan jiwanya, berharap agar pengalaman mengerikan itu hanya sekedar bayangan belaka. Setelah beberapa saat menikmati pemandangan, Afan memutuskan untuk turun kembali ke tenda. Perjalanan turun terasa lebih ringan, dan dia berjalan dengan hati-hati agar tidak tergelincir. Sesampainya di tenda, dia disambut oleh Dio yang sudah tampak lebih segar. "Selamat, Afan. Aku bangga padamu," kata Dio sambil tersenyum. Terima kasih, Dio. Kamu juga hebat, karena bisa mendaki sejauh ini. Keselamatan kita yang paling penting," jawab Afan sambil merangkul sahabatnya. Mereka pun menghabiskan sisa hari dengan beristirahat dan menikmati suasana gunung. Afan menceritakan pengalaman horor yang dia alami kepada Dio, dan mereka berdua sepakat untuk selalu menjaga sikap hormat dan waspada di setiap pendakian. Pengalaman ini semakin mempererat persahabatan mereka, dan mereka berjanji untuk terus mendaki gunung-gunung lainnya di masa depan. Gunung Sumbing menjadi saksi perjalanan mereka, mengajarkan tentang kerja keras, kebersamaan, dan pentingnya saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan. Dengan hati yang penuh rasa syukur dan pengalaman berharga, mereka mengucapkan selamat tinggal pada Gunung Sumbing. Perjalanan ini tidak hanya menambah daftar petualangan mereka, tetapi juga meninggalkan kenangan yang akan mereka bawa sepanjang hidup. Perjalanan ke Gunung Sumbing mengajarkan kita bahwa setiap tantangan, betapapun sulitnya, bisa dihadapi dengan keteguhan dan dukungan dari teman. Keindahan alam yang luar biasa adalah hadiah yang harus dihargai, sementara pengalaman yang menakutkan mengingatkan kita akan pentingnya kehati-hatian dan persiapan. Persahabatan yang terjalin melalui perjalanan ini memperlihatkan betapa pentingnya memiliki seseorang di samping kita untuk berbagi suka dan duka. Dengan kerja keras, kebersamaan, dan sikap saling mendukung, kita bisa melewati berbagai rintangan dan merayakan pencapaian bersama. Itulah cerita akhir dari perjalanan mereka. Ambillah sisi baik dari perjalanan mereka berdua. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol like, dan juga mungkin dari kalian mau bagi cerita kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.